Bab 746. Wanita aneh. Wanita di depannya ini memang berbeda dengan wanita lain. Dia melihat raut matanya penuh kesedihan, tanpa sedikit pun kepanikan. Perasaan ini sangat nyata. "Tolong aku." Audrey Han masih meminta bantuannya, tetapi keputusasaan di matanya semakin kuat. Pria yang tidak tahan membiarkannya menderita sedikit pun, berdiri di samping sekarang, menontonnya dengan raut mata dingin. Benarkah seperti yang dikatakan Siska Su dan Audrey Han, dia benar-benar tidak mengenalinya? Tapi kenapa dia tidak mengenali dirinya? Mengapa? Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Aku tidak percaya kamu tidak mengenalku. Pasti ada sesuatu yang salah, lepaskan aku." Melihat bahwa lengan putih kurusnya dicubit oleh dua pria besar sampai berbekas merah, pelipis Golden Ye tiba-tiba melompat, dia mengerutkan kening, ingin menyuruh mereka melepaskannya. Suara pria yang tenang masuk. "Maaf, permisi, adikku telah salah mengenali orang, sekarang kami akan membawanya pulang, bisakah melepaskannya?" Kedua orang yang sedang menggenggam Audrey Han juga mendapati bahwa penampilannya berbeda dengan wanita lain, lalu menatap Audrey Han yang berpakaian rapi, tidak seperti pembohong. Jadi keduanya melepaskannya. Saat Audrey Han bebas, dia berjalan menuju Golden Ye lagi, tetapi dia ditangkap oleh lengan Audrey Han dengan dingin. "Berhenti membuat masalah, kembali." "Kakak, lepaskan aku. Aku mau bertanya padanya dengan jelas, bagaimana mungkin dia tidak mengenaliku? Aku tidak percaya. Pasti ada sesuatu yang salah. Kakak, bisakah kamu membantuku?" "Tidak, aku tidak perlu kamu untuk membantuku. Lepaskan aku mau menanyakannya langsung." Gara-gara Golden Ye, emosi Audrey Han mulai tak terkendali lagi. Asumsi yang dibuatnya di dalam mobil sudah membuatnya nyaris tak tertahankan. Sekarang setelah masalah ini menjadi kenyataan, Golden Ye masih menonton dengan sangat dingin. Audrey Han serasa akan pingsan. Kekuatan Audrey Han begitu kuat sehingga dia menahannya dan mencegahnya bergerak maju. Dia mengangkat kepalanya dan matanya bertemu dengan mata Golden Ye. Golden Ye juga menatapnya. "Maaf, adikku telah mengenali orang yang salah, maaf merepotkan tuan ini, aku meminta maaf atas nama adikku, tuan ini pasti tidak keberatan kan?" Golden Ye. Dia menarik sudut bibirnya dan membuat gerakan silahkan. Audrey Han menarik Audrey Han, tetapi Audrey Han menolak, dia meronta, raut matanya selalu mengikuti Golden Ye. "Kakak, lepaskan aku punya banyak hal untuk ditanyakan padanya, kamu lepaskan aku. Lepaskan aku." Kekuatannya tidak sebanding dengan Audrey Han, jadi dia hanya bisa melihat Golden Ye semakin menjauh darinya. Golden Ye berpikir, gadis ini benar-benar mengenali orang yang salah, kalau tidak, dia tidak akan begitu gila di depan kakaknya. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Dia berbalik, melangkah pergi. Entah sudah seberapa jauh melangkah, ketika dia tiba-tiba mendengar tangisan wanita itu. Langkah kaki Golden Ye berdiri di sana tanpa sadar, dan tubuhnya berbalik tanpa sadar. Hanya dengan pandangan sekilas, Golden Ye melihat air mata yang baru saja ditahan wanita itu di matanya, pada saat ini, akhirnya bergulir seperti hembusan hujan, satu demi satu. Dia terus berteriak tidak, mungkin karena dia terlalu emosional pada akhirnya, dia langsung pingsan, dan kemudian Golden Ye melihat pria itu menggendongnya dan langsung masuk ke dalam mobil. "Tuan muda, apa yang kamu lihat?" tanya orang di belakangnya. Mendengar itu, Golden Ye kembali ke akal sehatnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia tidak tahu mengapa, dia benar-benar menatap wanita itu begitu lama, bibirnya yang tipis mengerucut, dan air mata indah itu seolah membekas di lubuk hatinya. Apakah benar? Apakah dia benar-benar salah mengenali orang? "Oh iya tuan muda, ini untuk Anda." Pria itu menyerahkan sapu tangan bersih. Golden Ye mengerutkan kening, "Apa yang kamu lakukan?" Wajahnya tampak ketakutan,
bukankah Tuan Muda menjaga kebersihan? Biasanya, selama orang lain menyentuh Anda akan merasa tidak nyaman, langsung harus segera didisinfektan. Anda lupa. Wanita itu menggenggam tangan Anda tadi. Kata-kata pihak sana membuatnya tercengang. Iya, wanita itu baru saja menggenggam tangannya, tetapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan, bahkan ada perasaan mati rasa di hatinya. Bukan hanya itu, tapi dia sepertinya secara aktif memainkan rambut halus wanita itu di tangannya. Biasanya dia tidak seperti ini. Golden Ye mengerutkan kening, dia mengambil sapu tangan, menundukkan kepalanya dan menyeka tangannya. Mata indah dengan air mata muncul di depannya lagi, yang secara langsung mengganggu suasana hati Golden Ye. Dia melemparkan sapu tangan di tangannya kepada anak buahnya dan berkata dengan dingin, "Ambillah." Oh. Bawahan itu mengambilnya, dan kemudian dengan hormat berkata, "Tuan Muda, Tuan Besar menyuruh Anda ke sana menemuinya." Jerry Yuchi. Golden Ye mengangguk, "Aku mengerti." Asteris. Bangunan antik yang mewah tersembunyi di dalam hutan bambu yang menghijau. Tempat ini dibeli oleh Jerry Yuchi, karena orang Tiongkok, kemudian berkembang menjadi negara, jadi ketika dia memerintahkan orang untuk membangun tempat ini, dibangun dengan gaya Tiongkok. Dari gambar desain hingga produk jadi, Jerry Yuchi terus memesan secara pribadi. Mungkin tidak ada yang akan membayangkan bahwa rumah pribadi yang dibangun oleh Jerry Yuchi ini memiliki jembatan kecil dan air yang mengalir, dan bahkan pintunya adalah lengkungan melingkar yang paling tradisional. Tidak hanya itu, bahkan jalannya adalah jalan kerikil kecil yang dibangun dari batu-batu kecil, ada rerumputan hijau di celah-celahnya, dan semua jenis pohon dan tanaman biru ditanam di sepanjang jalan, memberikan ilusi resor musim panas. Ini adalah gaya yang secara pribadi disukai oleh Jerry Yuchi. Apalagi dia akan datang di sana setiap kali ada barang antik di tempat lelang. Siapapun yang mengetahui nama Jerry Yuchi juga tahu bahwa namanya pasti dikaitkan dengan barang antik, karena dia adalah seorang kolektor barang antik. Sosok tinggi dan lurus itu berjalan melintasi jembatan, melintasi jalan berkerikil, dan kemudian masuk ke dalam rumah. Tuan Muda telah kembali, Tuan Besar sedang menunggu Anda di ruang kerja. Meskipun mereka di luar negeri, semua pelayan yang membantu Jerry Yuchi di sini semuanya orang Tiongkok. Dia membawa mereka ke sini sebelumnya. Mereka semua sudah tua dan orang kepercayaannya. Mengerti. Golden Ye berjalan ke ruang kerja dan mengetuk pintu, suara yang agung datang dari dalam. "Masuk." Golden Ye membuka pintu dan masuk. Seorang lelaki tua dengan tongkat sedang duduk di sofa mahoni, berbicara dengan orang di seberangnya. "Goldie, kamu sudah datang." Jerry Yuchi menunjuk ke kursi di sebelahnya dan memberi isyarat agar Golden Ye duduk. "Dekan Hao akan kembali ke Tiongkok sebentar. Sebelum pergi, dia datang ke tempat kakek untuk melihat bagaimana kesehatanmu saat ini." Dekan Hao memegang secangkir teh di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Iya, istri dan anakku ada di Tiongkok semua. Kali ini akan butuh lebih dari setengah bulan untuk pulang, jadi sengaja datang kemari memeriksa kondisi kesehatan Tuan Muda Goldie. Akhir-akhir ini, masih suka pusing." Golden Ye mengerutkan bibir tipisnya dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, ketika dia pertama kali bangun, dia akan sakit kepala ketika memikirkan ingatan yang hilang, lalu pusing, dan kemudian segera kehilangan kesadaran. Baru-baru ini, dia menjadi lebih tenang, jadi dia jarang merasa pusing lagi. Bersambung.